Oke, oke brother, kita langsung saja melaju ya. Saya gunakan gigi satu. Oke bro, jadi di video kali ini saya mau sharing cara atur persneleng ya, apabila kita sedang berada di tanjakan. Oke, nanti kita cari-cari tanjakan yang ada di daerah sini ya, dan juga turunan. Nah, ini jalannya cukup sempit ya. Nanti kita cari-cari di depan, barangkali ada tanjakan-tanjakan bisa dipakai buat praktek. Nah, ini ada nih tanjakan-tanjakan kecil. Oke, saya stay di gigi 2 ya ini ya. Nah, kalau stay di gigi rendah itu kita nggak perlu kecepatan ya bro ya, kita perlunya power. Nah, kalau kecepatan di gigi rendah itu susah, nanti meskipun banyak digas itu mobil akan tetap meraung ya, kayak gitu. Nah kita turunan ini gigi 2 ya, tetap gigi 2 sambil dia bantu rem. Nah, kalau posisi pelan kayak gini dan curam, kalian boleh pindahin lagi ke gigi 1. Ini saya posisi di gigi 1. Nah, kenapa di gigi 1 kalau di turunan curam ya? Karena kalau turunan curam ini gigi 1 itu akan sangat membantu buat yang namanya engine brake ya. Jadi seperti yang baru bisa lihat ke bawah di pedal ya, saya tidak banyak menggunakan rem kaki karena sudah sangat terbantu sama namanya engine brake ya. Jadi ampas rem juga akan jauh lebih awet jika kita membiasakan menggunakan engine brake. Dan juga selain itu kembali lagi kepada safety ya, karena lebih aman, karena jaga-jaga apabila ada masalah dengan rem kaki, maka itu akan terhandle dengan bantuan engine brake tersebut kayak gitu. Nah, saya stay di gigi 2 nih. Tadi di curam saya stay di gigi 1. Kenapa kalau nggak curam, kalau tanjakan turunan kayak gini maksudnya, itu gunakan gigi 2 atau gigi 3 nggak apa-apa. Karena kalau gigi 1 itu akan pelan banget, akan meraung pelan banget. Nah, jadi saya kira kalau kalau tidak terlalu curam, gigi 2 boleh, gigi 3 boleh. Nah, gitu ya. Sesuaikan saja sama turunannya. Jadi kalau ekstrim banget itu gigi 1. Kalau rada-rada ekstrim itu boleh gigi 2. Kalau tanjakan turunan yang tidak terlalu curam itu boleh gigi 3. Karena kalau gigi rendah nantinya akan meraung-raung, akan pelan banget gitu loh, karena adanya engine brake tersebut. Nah, ini saya stay di gigi 2 ya kayak gini. Tuh, jadi rem kaki itu hanya sebagai tambahan saja, membantu engine brake tuh kan. Jadi kita tidak tidak membebankan kepada rem kaki ya, tidak membebankan semuanya ke rem kaki kayak gitu sih tipsnya ya. Nah, ini udah lumayan datar, kita akan sedikit gas. Saya over ke gigi 3. Nah, ini posisi 3 sudah ya, sementara jalannya masih datar. Nah, di depan mulai menanjak kembali ya. Nah, kalau untuk tanjakan ini ada trek ya, kita pelan-pelanin aja pakai gigi 2. Nah, biarkan dia lewat dulu kayak gini. Oke, baru kita lanjut. Sip. Oke, kalau tanjakan, nah ini saya posisi gigi 1. Ini terlalu meraung, tanjakan juga nggak ekstrim, boleh over ke gigi 2. Karena gigi 2 juga kuat ya, pasti kuat. Jadi kalau menghadapi tanjakan itu kita harus punya feeling, tanjakan segini itu berarti kita mau pakainya gigi berapa gitu. Pokoknya kayak gitu-gitu. Jangan sampai kita udah nanjak, udah masuk ke tanjakan, terus di tengah-tengah
nanti mobil kita nggak kuat gitu, tekor nggak kuat. Itu akibat salah filling menggunakan gigi ya, menggunakan persneleng kayak gitu. Kalaupun misal brother udah tanggung ya, salah memilih gigi tapi udah tanggung masuk tanjakan dan tiba-tiba di tengah tidak kuat, itu sebetulnya ada tekniknya, ada caranya gimana untuk over gigi yang udah terlanjur di tengah tanjakan. Itu boleh brother cek videonya, linknya saya taruh di atas, silahkan diklik. Oke, lanjut. Nah, ini ada turunan. Nah, gigi 2 tuh kan. Tuh, ini posisi kaki saya nggak ngerem pun ini udah ngerem karena engine brake tersebut ya. Gitu, ini akan lebih aman dan akan lebih awet nanti rem kakinya, kampas rem kakinya kayak gitu. Nah, ini di depan ada tanjakan nih. Saya udah tahu tanjakannya segimana, makanya saya paham ini gigi 2 cukup ya. Nah, ini karena kenapa gigi 2 kuat, tanjakan ini lumayan ya, lumayan naik tuh, cuma pendek. Dan saya juga dari awal kan udah ada ancang-ancangnya, jadi gigi 2 cukup. Kalau ancang-ancangnya lebih kencang lagi dari awal, dari bawah sana tadi, sebetulnya gigi 3 juga kuat ya, gitu. Jadi kembali lagi gimana kita ancang-ancang. Kalau tanpa ancang-ancang tentu gigi rendah lebih direkomendasikan. Kayak misalnya nggak punya ancang-ancang sama sekali, berarti bisa gunakan gigi 1 kayak gitu. Pokoknya semuanya fleksibel lah untuk pemilihan untuk pemilihan persneleng. Nah, ini nggak muat ya. Muat nggak ya? Nggak bisa ya. Kita mengalah ke yang pinggirnya, ke yang kanannya. Nah, karena kalau mobil truk itu beloknya nggak bisa belok banget ya, nggak bisa belok banget. Nah, makanya kita yang mengalah ke pinggirnya kayak gitu ya. Fleksibel sih kalau di jalanan ya. Nah, itu tips juga tuh, karena kalau setahu saya mobil truk itu nggak bisa belok seenaknya kayak mobil-mobil kecil kayak gini ya, tekor lah istilahnya. Jadi kayak, kalau maaf ya, kalau hewan itu kayak babi ya, itu nggak bisa belok seenaknya kayak gitu. Oke, kita masuk lagi ke jalan. Nah, ini posisi saya gigi 2 ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada turunan. Saya stay di gigi 2. Ini jalannya kecil ya kalau di sini. Lepasan sangat gak muat, ada yang mesti cari celah untuk mengalah. Kalau mobil kecil sih masih bisa lah, masih bisa ya. Tapi kalau mobil truk kayak tadi itu agak sulit. Nah, ini saya stay di gigi 2 ya, bro ya, tuh. Sama tambahan rem juga, boleh dicek pedalnya. Nah, turunan langsung tanjakan, ini masih stay di gigi 2. Betul. Jadi brother harus pinter-pinter pilih gigi berapa nih gitu. Untuk jalan tanjakan kayak gini, ini gigi berapa nih yang pas, yang sesuai dengan keadaan kecepatan mobil yang dipakai waktu pada saat itu, seperti itu kayak gitu ya. Pokoknya intinya tanjakan dulu ya. Kalau ditanjakan, misalkan kita nggak punya ancang-ancang dan tanjakannya ekstrim, otomatis gigi 1 yang dipakai. Misalnya kita nggak ada kesempatan buat ancang-ancang, pelan dari kaki tanjakan, itu berarti otomatis harus pakai gigi 1. Kalau ada ancang-ancang sedikit, itu boleh gigi 2, karena power akan lebih kuat dengan dibantunya kecepatan. Terus kalau misalkan tanjakannya sedikit nggak ekstrim banget gitu, itu boleh menggunakan gigi 3. Meskipun tanjakannya nih, meskipun nggak terlalu ekstrim, tapi kita nggak punya ancang-ancang, ya lebih baik kita pakai gigi 2 lah, atau gigi 1 juga nggak apa-apa gitu. Gitulah pokoknya. Terus untuk
untuk turunan jangan sampai kita coba turun itu posisi persneling itu di netral ya, jangan ya. Usahakan biasakan kita memasukkan gigi minimal gigi 3 lah untuk turunan-tururunan yang ringan-ringan kayak gitu. Kalau turunan ekstrim gigi 1 lebih direkomendasikan, atau gigi 2 boleh kayak gitu ya. Oke, kita udah sampai ke tempat garasi saya. Kita masukin dulu saja. Oke, brother, mungkin itu sedikit tips untuk untuk pemilihan gigi atau cara atur persneling di tanjakan maupun di turunan gitu ya. Oke, brother, semoga tips simple yang sederhana ini bisa bermanfaat ya. Dan silahkan untuk yang belum paham bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan selalu jawab setiap komentar dari teman-teman brother and sister. Dan jangan lupa juga like, subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Thank you for watching. Bye.